The Bloodline bikin Jey Uso kehilangan gelar IC-nya. Rhea Ripley akhirnya bisa ngunci Dominic. Uncle Howdy dan The Wyatt Six kembali memangsa. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan review episode Raw hari ini tanggal 22 Oktober 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Raw hari ini dibuka dengan Seth freaking Rollins nyerang Bronson Reed di belakang panggung waktu Reed baru sampai arena. Security langsung turun tangan. Seth Rollins masuk ke ring, nantangin Bronson Reed buat berantem. Walaupun Adam Pearce berusaha nge-stop mereka, Reed ngelewatin security buat berantem lagi sama Seth Rollins. Reed sempat unggul dengan Death Valley Driver, terus coba hantam tsunami, tapi gagal dan malah nubruk ke meja komentator. Keduanya akhirnya dipisahkan dan dibawa pergi sama security. Situasi yang cukup kacau buat membuka Raw hari ini. Strategi yang bagus sih biar bikin penonton makin penasaran kapan Seth Rollins dan Bronson Reed ini bakal bertanding secara resmi. Io Sky dan Kairi Sane nge-hype pertandingan mereka besok di NXT dan ungkapin keinginan mereka buat jadi juara Women's Tag Team. Liv Morgan bersama Raquel Rodriguez menyela pamer tentang kesuksesannya dan hubungannya dengan Dominic Mysterio. Setelah sedikit ketegangan, Liv menerima tantangan untuk bertanding malam itu antara tim mereka. Komentator Joe Tessitor umumkan bahwa ring announcer Samantha Irvin akan meninggalkan WWE. Tapi, legenda WWE, Lilian Garcia, kembali lagi jadi ring announcer buat WWE. Lanjut ke pertandingan pertama di Raw hari ini antara The New Day melawan The Authors of Pain. The New Day mulai dengan kuat, mengincar lengan kiri Akam. Pertandingan ini juga diwarnai dengan gangguan dari Karrion Kross, Scarlett, dan The Miz di pinggir ring. Kofi hantam boom drop dan berbagai serangan ke Rezar. R-Truth ikut campur, menyerang The Miz, bikin Kofi bisa meraih kemenangan dengan roll up ke Rezar setelah pertarungan yang sengit. Setelah pertandingan, ada kekacauan waktu R-Truth selebrasi sama The New Day. The Final Testament dan The Miz menyerang R-Truth, terus tiba-tiba The Wyatt Six menyerbu dan bersihin ring. Uncle Howdy juga muncul, menyerang Paul Ellering dengan mandible claw untuk mengakhiri segmen. Pertandingan yang kacau dengan begitu banyak sesuatu yang terjadi di luar ring. Aku kurang suka sama endingnya, tapi emang biar nunjukin kalau AOP itu kuat. New Day dikasih kemenangan juga oke. Ini kesempatan yang bagus buat pakai grup Wyatt Six, soalnya udah jelas kalau mereka bakal feud sama The Final Testament sama The Miz. Penonton kelihatan seneng banget lihat The Wyatt Six. Aku suka sih, munculin Wyatt Six sesekali aja. Kalau feud mereka udah selesai, istirahatin mereka selama sebulan atau lebih, terus bawa balik lagi biar kita nggak bosan sama mereka. GM Raw Adam Pearce lagi wawancara, tapi Seth Rollins berantem sama Bronson Reed lagi. Security akhirnya misahin mereka lagi. Jey Uso mengeluh tentang kurangnya dukungan dari para saudaranya. Dia juga berjanji akan mempertahankan gelar interkontinentalnya melawan Bron Breakker di pertandingan malam ini. Raquel Rodriguez mengirim pesan untuk Rhea Ripley, bilang dia akan melindungi Liv Morgan dan memastikan Ripley nggak merebut gelar dunia Women's World-nya Liv. Dia juga bersumpah akan mengakhiri masa teror Ripley setelah serangan-serangan Ripley kemarin. Lanjut ke pertandingan antara Liv Morgan dan Raquel Rodriguez melawan Damage Control, Io Sky dan Kairi Sane. Lash Legend dan Jakara Jackson dari NXT juga ada nonton dari pinggir ring. Pertandingan dimulai dengan Liv cepat-cepat nge-tag Raquel, gunain kekuatannya buat ngelawan Io Sky dan Kairi Sane. Setelah iklan, Io dan Kairi mengisolasi Liv, ngehajar Liv pakai Meteora dan dropkick rudal dari Io Sky. Tapi Raquel menyelamatkan Liv dari pinfall. Pertandingan berakhir waktu Lash Legend menyerang Io Sky yang mengakibatkan diskualifikasi. Damage Control dan Lash Jakara pun akhirnya saling hajar. Pertandingannya lumayan sebelum tiba-tiba berakhir gitu aja. Io Sky itu emang bertalenta banget di ring dan salah satu pegulat wanita favoritku. Aku kira Liv dan Raquel bakal menang, tapi malah dapat ending yang murahan. Setelah pertandingan, Rhea Ripley nyerang Liv dan Raquel. Rhea keluarin Raquel dari ring dan ngekunci Liv pakai Prism Trap. Raquel balik lawan Rhea, ciptain ketegangan.
Dominic Mysterio coba nyelamatin Liv dari Riptide, tapi Rhea malah ngunci Dominic pakai Prism Trap sebelum Liv dan Raquel berhasil selamatin Dom. Di belakang panggung, Seth Rollins dan Bronson Reed lanjutin berkelahian mereka sampai GM Adam Pearce turun tangan dan umumin kalau mereka bakal bertanding di Crown Jewel. The War Raiders, Eric dan Ivar berbicara tentang warisan Viking mereka dan kasih peringatan ke tag team lainnya, menekankan dominasi mereka. Finn Balor ungkapin frustasinya tentang Damian Priest yang ngejar gelar dunia dan Dominic bercanda tentang memenangkan gelarnya Gunther yang ngebuat mereka pada tertawa. Carlito yang sempat berinteraksi sebentar berjanji akan membantu Dominic mendapatkan kesempatan pertandingan gelar dunia. Juara NXT, Trick Williams terlihat sedang menonton dengan bangga memamerkan gelarnya. Lanjut ke pertandingan antara LWO, Rey Mysterio dan Dragon Lee lawan The Creed Brothers. Pertandingan dimulai dengan aksi yang cepat dengan Rey Mysterio dan Dragon Lee hantam running dropkick dan head scissor buat keluarin The Creed dari ring. Dragon Lee juga lakuin suicide dive. Rey nggak mau kalah, masuk dan kasih serangan head scissors, seated senton dan tornado DDT. Pertandingan ini melibatkan gangguan dari Chad Gable dengan Zelina Vega ngelempar sandal dan banting Ivinal pakai Hurricanrana. Rey lakuin 619 ke Julius, diikuti dengan frog splash dari Dragon Lee untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang cukup bagus, ada beberapa aksi di luar tapi itu nggak ngerusak pertandingan. Pertandingan tag team yang seru dengan durasi yang pas. Carlito saranin Dominic Mysterio jadi lawan buat Gunther, tapi Adam Pearce malah ketawa bilang Dominic itu nggak layak dapetin kesempatan. Pearce usulin kalau Dominic bisa mengalahkan mantan juara dunia, dia bakal dapat pertandingan penantang nomor 1. Terus Carlito ngeledek Pearce, nanyain apa dia baru potong rambut. Pearce yang botak langsung jawab tidak. Bron Breakker nunjukin rasa hormatnya ke Jey Uso tapi mempertanyakan fokus Jey karena adanya drama keluarga. Breakker bilang dia akan merebut kembali apa yang jadi miliknya. Gunther menekankan bagaimana semua yang dia sentuh berubah jadi emas dan bilang dia akan menghadapi Cody di SmackDown minggu ini. Damian Priest menyela, bilang masalahnya dengan Judgment Day udah terselesaikan dan dia siap merebut gelar dunia lagi. Priest memperingatkan Gunther tapi Gunther tetap santai aja dan pergi. Langsung aja ke pertandingan utama di Raw hari ini, pertandingan gelar Intercontinental antara Jey Uso melawan Bron Breakker. Jey Uso mulai dengan kuat, nge-clothesline Bron Breakker sampai keluar dari ring. Setelah iklan, Bron ambil alih, lakuin standing moonsault dan Frankensteiner. Jey dapetin momentum lagi pakai spear, tapi tiba-tiba Solo Sikoa dan Jake Fatu muncul di pinggir ring. Jey nge-super kick Tama dan Loa, Bron juga nggak sengaja nge-spear Solo. Walaupun ada gangguan dari The Bloodline, Jey berhasil hantam beberapa super kick dan hantam Uso Splash, tapi Bron berhasil kick out. Setelah para wasit dan petugas ngusir para Tongans, Jake Fatu menyerang Jey dengan Samoan Drop ke meja komentator, bikin Bron bisa hantamkan spear untuk memenangkan pertandingan dan merebut kembali gelar Interkontinentalnya. Pertandingannya bagus walau banyak kekacauan. The Bloodline secara terang-terangan bikin Jey Uso kalah. Kayaknya ini bakal bikin Jey Uso setuju buat gabung sama Roman Reigns dan Jimmy Uso buat lawan grupnya Solo di War Games. Ini cerita yang bagus sih, soalnya sekarang udah kasih Jey motivasi buat balas dendam ke Bloodline-nya Solo yang ngebuat Jey kehilangan gelar IC-nya. Ini cerita yang menarik. Episode Raw pagi ini tuh build up yang solid buat Crown Jewel, terutama dengan adanya perkembangan cerita Bloodline dan feud-nya Seth Rollins dan Bronson Reed. Format 2 jam emang kerasa lebih padat dan pertandingan utama yang melibatkan kemenangan gelar Bron Breakker itu jadi momen kunci yang mengarah ke alur cerita selanjutnya. Menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico, burning for Lowy.